Siapa yang di sini banyak banget waktu luang? Karena sekarang kerjanya itu lebih santai gitu ya. Sebenarnya sih lebih fleksibel, bukan lebih santai gitu ya. Kan sekarang udah pada WFH semua nih, bisa kerja dari rumah, dari mungkin kafe, atau ada juga kan yang pada staycation di hotel dan sebagainya. Nah, kalian pasti kan jadi ini ya nggak bisa lepas banget nih dari gadget gitu, karena apapun nanti conference call gitu ya maupun meeting dilakukan via apps. Nah, di video kali ini gue tuh pengen ngasih review gitu ya, bener-bener review jujur gue setelah gue menjadi investor di apps. Tadam, inilah dia si modal rakyat. Dari namanya aja modal dan rakyat. Udah kayak demokrasi gitu ya, jadi emang dari, oleh, untuk rakyat. Nah, rakyat siapa? Ya kita-kita ini kan yang masih kerja, yang masih mikir, aduh gue bikin usaha nih kapan jalannya gitu ya, kapan barangnya habis segala macam. Nah, si modal rakyat ini adalah apps peer to peer lending. Jadi kita bisa meminjamkan gitu ya kepada para pemilik usaha, baik itu UKM gitu ya, dimulai dari CV, PT sampai ke toko-toko mikro, supaya usaha mereka makin lancar gitu ya. Kan yang namanya bikin usaha pasti butuh modal gitu. Apalagi kalau modalnya tambah lancar kan, jadi mereka menghasilkan produk maupun jasanya nggak akan terlambat gitu ya, dan konsumennya mereka pun akan seneng nih gitu, mungkin akan repeat order lagi gitu. Nah, apps ini itu udah gue pakai sejak 2019. Jadi waktu itu ada acara nih yang diadakan oleh Kemenlu di Hotel Mulia Jakarta akhir tahun 2019. Nah, di situ acaranya digital diplomasi, dari namanya aja digital gitu ya. Kita harus memang bersiap nih gitu. Ayo, jangan sampai buta, jangan sampai nggak ngerti tentang online gitu kan, karena semuanya dipermudah dan lebih simpel dengan online. Begitu juga dengan si modal rakyat ini bisa menjadi salah satu aplikasi alternatif kalian gitu ya, buat investasi nih, daripada mungkin aduh kok duit gue banyak nih di tabungan gitu, tapi kok dirasa bunga atau imbal hasilnya kayaknya segini-segini aja ya gitu. Biasanya emang kalau di angkanya yang itu kecil gitu ya, nominal kayak ya di bawah 100 juta lah, itu paling bunga nggak akan lebih dari kayak 2% gitu ya. Bahkan ada yang kalau anak-anak mahasiswa kan paling 0 sampai 10 juta gitu tabungannya, itu paling kayak di 0,5%-an lah bunganya gitu, atau imbal hasil. Nah, terus gimana ya caranya biar gue punya duit tapi kita tuh nggak pusing gitu ya kan, kalau bikin usaha kadang aduh gue belum mikir gimana nih raw materialnya, aduh mana ya pasokan ini packaging. Nah, di modal rakyat ini kita bisa mempercayakan dan menyalurkan uang kita ke PT yang tadi itu. Ada beberapa, bukan beberapa sih, banyak banget. Soalnya semenjak gue pakai si modal rakyat itu dari tahun 2019, dia kayak setiap hari atau setiap ya 3 harian sekali tuh pasti akan selalu ada peluang untuk teman-teman bisa mempertimbangkan kira-kira uangnya mau disalurkan ke usaha yang mana gitu. Lumayan loh, kalian bisa dapat passive income dengan menyalurkan itu. Satu, bisa membantu ya kan, dan yang kedua, mau kalian tidur, kalian mungkin punya usaha lain gitu ya, atau ketika kalian melihat saham gitu ya, atau lagi kerja, uang kalian itu bekerja dan kalian tidak perlu pusing untuk melakukan penagihan. Karena kalaupun nanti ada mungkin keterlambatan gitu ya, atau ada masalah yang dihadapi oleh si peminjam, pihak modal rakyat lah yang akan memediasi gitu. Sampai sekarang selalu dibayar kok kalau gue. Sekarang gue ajak kalian kenalan sama apps modal rakyat ya. Untuk teman-teman pengguna Android, itu bisa cari langsung di Play Store, karena kebetulan gue handphone Android, jadi carinya di Play Store ya. Modal rakyat nama appsnya. Nah, di situ teman-teman ya bisa daftar dulu nih gitu. Terus jangan lupa ya nanti masukin kode referral gue nih. Jadi buat pendanaan awal itu kan lumayan tuh, bisa dapat tambahan 25.000 gitu. Oh iya, sekedar info bahwa minimal pendanaan di modal rakyat adalah 25.000 ya. Nah, terus kan kita langsung lihat deh apps-nya ada apa aja sih gitu. Di awal tuh ada dana tersedia, terus dana teralokasi,
anggaplah kalian punya uang 75 juta, lalu udah memberikan pinjaman gitu ya, bantuan ke A, B, C gitu ya, baik UKM maupun usaha mikro senilai 50 juta. Berarti sisa yang istilahnya bisa kalian pinjemin lagi gitu ya, ada 25 juta. Nah, itu adanya di dana tersedia. Lalu imbal hasil atau bunga yang akan kalian dapatkan setelah ya kalian melakukan pinjaman dan pihak peminjam sudah melunasinya gitu. Terus yang bikin gue yakin banget nih sama apps si modal rakyat itu, soalnya ya dari 0 sampai 100% gitu ya, angka keberhasilan si peminjam itu melunasi itu sampai di angka 99,23%. Berarti ya emang nggak ada tuh gitu ya, atau kemungkinannya tuh kecil banget, amit-amit ada yang tidak membayar. Sepengalaman gue dari tahun 2019 akhir itu, paling sih hanya telat-telat aja gitu ya, dan telatnya juga masih bisa ditoleransi, kecuali yang pas waktu di awal-awal tahun gitu ya, kayak pertengahan yang 2020 itu kan COVID ya, kita bisa memaklumi lah, namanya usaha kan banyak yang terdampak gitu. Nah, terus ada setor dana ya. Ya di situ teman-teman bisa melakukan penyetoran nih. Entah itu transfer ke nomor rekening yang BCA, Permata gitu ya, ATM bersama, maupun apps-apps lain juga nih yang cashless. Jadi mempermudah kan, kayak GoPay, OVO, Dana, sampai link aja. Terus sabar nih, maksimal 60 menit itu uang yang kalian transfer untuk siap dialokasikan maksimal kan 60 menit. Jadi tunggu ya, kalau misalkan baru transfer 5 menit kok nggak ada nih di dana tersedianya, sabar dulu, maksimal 1 jam aja. Kalau nggak muncul juga, kalian bisa hubungi tuh cs@modalrakyat.id. Lalu ada peluang. Nah, disinilah nih kita bisa membantu para penggiat usaha, baik itu UKM maupun mikro. Nah, yang gue suka dari modal rakyat itu, dia termasuk ke pinjaman kredit produktif. Ya sebenarnya hutang nggak selalu negatif gitu ya, apalagi kalau hutang yang memang dipinjamkan untuk menghasilkan barang maupun jasa. Nah, itu kan namanya kan kredit produktif gitu. Jadi lumayan nih, kayak contohnya gitu ya, yang sekarang deh nih yang ada tuh, yang barusan gue lihat, ada PT RTM. Dia mau atau membutuhkan pinjaman 36.350.000. Terus durasinya 2 bulan atau 60 hari. Nah, nanti pengembalian hutangnya itu ya, atau pengembalian pokoknya itu di akhir tenor ya. Berarti kalian tuh sabar nungguin sampai 2 bulan ya. Lalu pengembalian bunganya ini juga akhir tenor. Ada lagi nanti yang dia tuh cicilan bulanan atau angsuran bulanan, tergantung. Kalau ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun gitu ya. Lalu di situ bunga efektifnya ada 15% PA gitu. Terus ada toleransi keterlambatan 3 hari. Misalkan nih, nanti di jatuh temponya itu tanggal 30 Februari. Kok 30 Februari nggak ada ya, lupa gue. Misalkan sampai ke ya 1 atau 2 Maret gitu. Kok nggak muncul sih, kok nggak dibayar gitu. Sabar aja dulu. Jadi bisa ada toleransi selama 3 hari gitu. Nanti kalau lebih dari itu ya istilahnya ada kayak denda lah gitu ya. Terus sebenarnya sih ada option yang memberikan asuransi. Nah, kebetulan yang PT RTM ini nggak ada asuransinya gitu. Jadi kalau asuransi udah pasti kan kayak 70%, 80% itu akan di cover gitu. Kalau amit-amit tadi kayak ada masalah dan nggak bisa bayar gitu. Cuma yang namanya asuransi, berarti kalau nanti si peminjamnya itu udah mengembalikan beserta bunganya, kan kita akan membayar asuransi juga gitu. Nanti ada lagi nih, oh iya, si PT Eki ini dia tuh ada contoh perlindungan asuransinya gitu ya. Gue sih baru nyadar tuh di akhir tahun 2020, kayak mungkin September atau Oktoberan lah gitu ya. Ternyata si modal rakyat ini ada tab baru nih, dia di multiguna. Jadi
memberikan pinjaman di sini dikatakan untuk para pasien dari Rata.id untuk membeli clear aligner gitu ya, transparan untuk merapikan gigi. Tapi kalau gue sih jujur belum pernah memberikan pinjaman di bagian multiguna. Gue selalu di UKM. Waktu itu juga pernah sih di mikro. Nah kalau mikro ini dia memang pinjamannya kecil, kayak hanya 1 juta, 500 ribu, 2 juta gitu ya. Nah di UKM tuh besar-besar, malah biasanya tuh ada yang sampai miliaran gitu, kayak 1 M, 1,5 M gitu. Tadi kebetulan aja tuh PT RTM dia hanya membutuhkan pinjaman di 36,3 juta gitu ya. Terus kan tadi tuh gue ngasih pinjaman nih misalkan 2 juta apa 3 juta gitu kan, nggak langsung kekumpul semua kan tadi 36 juta. Nah berarti masih ada masa penggalangan di situ, kalian sabar ya. Maksimal sih diberikan waktu oleh modal rakyat selama 2 minggu gitu. Tapi biasanya mah cepet kok para yang memberikan pinjaman gitu ya, untuk membantu para pemilik usaha di sini. Kayak contohnya nih kalau dari gue pribadi ya, favorit gue tuh di PT KNS namanya, lalu PT KRI, terus apalagi ya DTI. Tapi KNS tuh yang sering, jadi dia emang sering melakukan pinjaman tapi pengembaliannya tuh selalu tepat waktu, bahkan pernah kayak 2 hari lebih cepat gitu ya. Dan agak enak nih, durasinya hanya 30 hari atau 1 bulan. Jadi kan nggak perlu lama nunggu waktu supaya uangnya bisa kita salurkan ke usaha yang lain begitu. Terus di modal rakyat ini tuh di bagian yang bawahnya ada rekapan pendanaan, kan enak ya. Kita jadi nggak perlu ngitung banget gitu kan. Berapa ya pinjaman yang belum dilunasi, aduh ada berapa, atau mungkin yang telat. Nah di sini udah ada nih dari pinjaman selesai, pengembalian terlambat, lalu total pendanaan dari awal sampai sekarang kamu menyalurkan itu duit-duit, entah memang dari awal tadi cuma 75 juta atau mungkin pernah selalu top up gitu ya tiap bulan, itu ada di situ. Lalu proyeksi imbal hasil dari dana yang sedang teralokasi begitu. Kayak di sini gue proyeksi imbal hasilnya tuh gue akan mendapatkan lagi nanti 1.195.000. Lalu durasi pinjaman yang pernah gue lakukan itu ada di 2 minggu sampai 1 tahun. Gue pernah ngasih yang pinjaman 1 tahun, jadi mereka melakukan angsuran setiap 1 bulan. Lalu kata-kata bunganya itu ada di 17,16%. Dan enak juga nih, kita sekalian nge-scroll ada artikel terkini gitu. Jadi ada kayak beberapa tips gitu ya, entah itu dari bisnis, gaya hidup, finansial, yang bisa membuat teman-teman tuh jadi lebih melek finansial. Karena kan dengan keadaan kayak pandemi dari tahun lalu sampai tahun ini, sebenarnya ada hikmah yang bisa kita petik, bahwa ya kita tuh mau nggak mau ada uang cadangan gitu ya, ada uang darurat. Atau setidaknya ya jangan sampai kita itu loss gitu kan, bingung, waduh tiba-tiba gue gak ada kerjaan gitu kan. Atau jangan sampai hanya mengandalkan satu sumber penghasilan aja. Nah dengan peer-to-peer lending ini udah contoh alternatif yang bisa kalian pertimbangkan gitu ya untuk investasi. Nah di bagian bawahnya ada portofolio di sini. Jadi bisa kelihatan gitu ya, dari yang masih dalam proses atau dana yang teralokasikan sampai lunas. Nah, nanti kita bisa tahu nih, emang ternyata paling enak tuh di PT ini gitu ya. Kayak tadi kan gue bilang favorit gue tuh di PT KNS karena dia selalu on time. Lalu di bagian peluang tadi ya, dan ada dana di situ. Terus di bagian menu, gue emang pastinya udah terverifikasi gitu ya, ada pendanaan otomatis. Lalu kita juga bisa cek nih mutasi gitu ya selama 1 bulan gitu ya, kira-kira dapat uang masuk gitu, kayak debit kreditnya bagaimana, apakah gue banyak memilih pinjaman yang ada asuransinya gitu, entah bisa kelihatan ya. Lalu referensi di sini, jadi nanti kalian bisa mendapatkan bonus 25.000 setiap kode referensi yang sudah kamu bagikan. Itu ada orang yang juga join di modal rakyat gitu ya.
Terus kalender kegiatan di sini kayak kita bisa tahu lah, entah langsung dibawa ke websitenya gitu ya, modalrakyat.id/event kalender gitu. Baik yang bulan ini, tahun ini maupun yang sebelumnya. Jadi kita tahu nih si modal rakyat ngapain aja sih. Nah sekarang modal rakyat itu sudah kerjasama sama si Privy ID gitu ya. Jadi kita bisa tanda tangan online gitu, karena katanya di sini sesuai dengan peraturan OJK gitu ya, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang mewajibkan ada hitam di atas putih. Nah kalau online kan kita nggak bisa tanda tangan langsung gitu ya, makanya tanda tangannya melalui dokumen yang online gitu atau yang elektronik ini. Pastikan ya kita mengikuti nih gitu ya beberapa updatean dari modal rakyat. Kalau gue sih sampai sekarang jujur ya, di peer to peer lending yang enak bagi gue tuh ini, kayak gue selalu top up gitu ya, atau kalaupun iseng gitu misalkan gue lagi butuh banget nih gitu, terus ya gue tarik aja duitnya, lumayan gitu, karena daripada gue taruh duit yang di bank gitu kan kepotong biaya admin, lalu istilahnya bunga juga nggak seberapa gitu kan, lebih baik gue taruh di peer to peer lending, gue tenang kan, gue tinggal kasih pendanaan, gue tunggu si PT ini 1 bulan lagi gitu, tahu-tahu udah mendekati istilahnya jatuh tempo, duitnya masuk. Gue mau tidur kayak, gue mau main kucing kayak, gue mau ngapain tuh duit jalan lumayan tahu, iseng-iseng ya kan, duitnya ada tambahan buat jajan GoFood kali gitu ya, atau ya buat beli-beli tuh skincare di Shopee yang biasa cewek tuh ya kan seneng-seneng check out. Nih kayak gue kasih contoh gitu ya, PT KNS gue memberikan pendanaan atau kasih pinjaman ke dia itu di tanggal 20 Januari, durasi pinjamannya 30 hari nih, maka dari itu ya pengembaliannya ada di 19 Februari. Dengan gue kasih pinjaman 4,975 juta, lumayan gue bisa dapetin imbal hasil 62.187. Lumayan kan, bisa dapet paket panas McD berapa tuh. Terus kalau Starbucks lagi diskon, nah kan lumayan. Atau beli makanan kucing tuh, misalkan teman-teman mau street feeding gitu kan, atau kasih kucing kesayangan kamu di rumah kan bisa gitu ya. Terus tadi lagi di bagian menu tuh ya, ada kayak statistik lah, panduan, obrolan, hubungi kami gitu. Terus kayak pilihan bahasa, nanti ada 2 ya, mau yang bahasa Indonesia maupun yang bahasa Inggris. Waktu itu pernah sih ada masalah tuh kan, yang gue bilang kok ini dia udah telatnya lama banget. Waktu itu gue kasih pinjaman sebenarnya angkanya kecil karena dia termasuk ke bukan yang UKM tapi yang usaha mikro gitu. Cuma kan ya agak lumayan ya, misalkan kayak 200 atau 500 ribu hilang kan agak gimana gitu. Terus gue coba kontak modal rakyat via DM Instagram, dan itu tuh benar-benar fast respon, oke sih gitu. Jadi gue emang yakin banget sama si apps P2P lending modal rakyat ini. Jujur sebelumnya gue tuh coba tuh ya kan, ada satu P2P lending lagi gitu yang ya kan bisa cari lah, warnanya juga biru gitu, tapi nggak tahu nih HP gue yang emang belum update apa kurang upgrade gitu ya, gue ngerasa kok ini lama banget sih loadingnya gitu kan. Udahlah kayaknya gue lebih nyaman sama si modal rakyat. Nah buat lo yang nanya, mudah gak sih buat tarik uang kita lagi gitu ya, masuk ke rekening, mungkin lo pengen belanja atau ya ada kebutuhan tertentu. Di modal rakyat ini tuh gampang banget buat kalian withdraw atau tarik lagi uangnya gitu ya. Hanya membutuhkan maksimal, kalau gue sih kayaknya paling lama tuh 3 kali 24 jam deh. Bahkan kalau ini tuh bisa kayak cuma besoknya atau 2 hari lagi tuh udah masuk ke rekening. Kebetulan gue pakai BNI gitu ya. Nah si modal rakyat ini kan dia BCA, jadi ya akan kena biaya admin sih gitu kan, karena transfer antar bank gitu ya. Nah buat lo yang mungkin BCA sih kayaknya enak banget gitu ya, buat top up maupun buat withdraw tuh lebih mudah. Nah kalau untuk top up gue tuh ngakalin lagi gitu ya, pakai apps lain gitu yang memang menawarkan biaya transfernya 0, kan lumayan banget, gue bisa irit 6.500 gitu ya. Terus siapa nih jadinya yang mau jadi ikutan bareng gue? Kalau waktu itu kan gue dapetin ini di booth
yang Kemenlu gitu ya. Kadang si modal rakyat di Instagram juga suka itu kok kasih kuis gitu ya, atau ya konten-konten yang waktu itu kayak pernah deh gue ngeliat hadiahnya tuh si boneka Mora ini atau modal rakyat gitu ya. Jadi buat lo yang pengen cari tahu lebih modal rakyat seperti apa, bisa cek di websitenya maupun cek feeds Instagramnya gitu ya. Itu sangat informatif kok, nggak cuma tentang pinjam meminjam atau peer to peer lending aja, karena di situ ya ada nanti info-info yang akhirnya tuh bikin teman-teman lebih melek investasi, lebih melek tentang uang. Karena jangan sampai gitu ya kita cuma hidup nungguin, aduh kapan sih tanggal 25, kapan sih tanggal 1, kapan gue gajian, gue udah gak punya duit, aduh gue harus bayar letter gitu kan, segala macem gitu. Nah, makanya teman-teman setidaknya tuh ada uang cadangan, ada uang darurat, atau ada ya uang yang pastikan tuh misalkan keadaan kayak gini kan siapa yang expect gitu ya, ada pandemi gitu, tiba-tiba mungkin gaji kayak ada pemotongan gitu ya, atau jualan juga kurang laku gitu ya. Nah, dengan kalian membiasakan diri melek investasi gitu ya, kayak uang 100% kalian gitu, mulai deh disisihin kayak 10% gitu ya, nanti 20%, 30%. Entar lama-lama tuh dia bakal beranak cucu tuh, duit kan lumayan. Kayak tadi tuh gue 4,975 gitu ya, gue kasih pinjaman di KNS, dalam waktu sebulan gue dapet imbal hasil atau bunga 60 ribuan gitu kan, apa berapa tuh tadi lupa gue, kan lumayan gitu ya. Jadi istilahnya bisa ya kan membiayai kehedonan kalian yang jajan GoFood atau sebagainya gitu ya. Oke, nanti gue bakalan review apps-apps lain ya, dan coba ini si modal rakyat, karena kalian bisa membantu nih para pelaku usaha, dan uang kalian juga lumayan ada lebihnya tahu dibanding cuma ditabung. Kan tadi gue udah bilang ditabung kayak cuma 0,5 sampai 2%. Oke deh, nanti ketemu sama modal rakyat di apps maupun di websitenya ya. Dadah!